Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, ikhwas sekalian, jamaah Musholah Raudhah Monamaning dan Pasar Bali yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini tanggal 20 Zulqa'dah 1442 Hijriah atau bertepatan tanggal 29 Juni 2021. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah dan kajian seperti ini. Lalu antum yang ini mudah-mudahan masjid juga ya, itu niatkan i'tikaf sekalian supaya mendapatkan banyak ya ibadah yang antum niatkan ya, karena kita boleh niat sekaligus dengan berbagai macam ini supaya mendapatkan pahala dari semua ibadah-ibadah yang kita lakukan ini. I'tikaf karena tidak mesti harus di bulan Ramadan. I'tikaf kadang-kadang juga sekarang ini boleh. Ya, antum setiap ada ta'lim di sini antum niat i'tikaf beberapa menit ya. Jadi antum mendapatkan insyaallah pahala-pahala tersebut. Ya. Mudah-mudahan semua ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal ibadah kita ini. Salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, kaum kerabatnya serta sahabat-sahabatnya. Ikhwas sekalian, sebagaimana yang Ana janjikan Selasa yang lalu ya, kita akan bahas tentang keutamaan 10 awal bulan Zulhijjah. Ya, karena kita sudah memasuki tanggal 20. Ya, kurang lebih 10 hari lagi kita masuk ya Zulhijjah ini. Apa saja yang perlu kita lakukan ini? Ya, tentang 10 awal bulan Zulhijjah ini yang diambil dari ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fajr. Ya, surah Al-Fajr. Jadi nanti insyaallah setiap ada imam yang baca surah Al-Fajr antum paham itu. Ya, tafsirnya ya, dan antum akan ya mengingat itu, oh, ini maksudnya seperti ini. Karena kita perlu memahami ya apa yang dibaca oleh imam. Ya, apa yang dibaca oleh imam sehingga antum bisa membayangkan apa yang dibaca oleh imam. Jadi bukan hanya sekedar sholat saja, kata Syekh ya, Wahab Al-Qahtani ya, rahimahullah ta'ala, yang menulis Hisnul Muslim itu ya, beliau ada kitab beliau yaitu tentang khusyuk dalam sholat. Di antaranya kita memahami ayat yang kita baca. Jadi ya antum ya minimal seperti itu taulah. Tapi ikhwas sekalian, ya Allah berfirman di dalam surah Al-Fajr ini, wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Nah, 3 ayat ini, demi fajar, demi malam yang 10, dan demi yang genap ya, serta yang ganjil. Demi yang genap dan yang ganjil ya. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan huruf wawu di situ, namanya wawu qasam. Wawu qasam itu artinya wawu sumpah. Ya, wawu sumpah. Jadi dalam bahasa Arab kalau ada kata atau isim yang diawali dengan wawu qasam, ya, maka dia bentuknya isim tersebut harokatnya kasrah dia. Wal fajri ya, walayalin ya, kemudian wasyaf'i wal asri ya. Ini namanya wawunya itu adalah wawu qasam, bentuknya sumpah. Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, dengan nama makhluknya, itu dibolehkan. Tapi kalau kita nggak boleh,
nggak boleh. Kalau kita sebagai hamba nggak boleh. Jadi kita bersumpah harus dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sumpah ini termasuk sebagai ibadah, bentuk komitmen kita. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan nama makhluk, boleh. Ya, boleh. Karena maknanya ialah kita sebagai hamba ini disuruh memperhatikan apa yang Allah jadikan sumpah. Maka perhatikanlah waktu fajar itu, perhatikanlah ya 10 malam itu, perhatikanlah yang genap dan perhatikanlah yang ganjil. Ya, yang ganjil. Maka kita disuruh, ya, Ibnu Katsir rahimahullah memberikan penjelasan ini. Yang namanya wal fajri, yang dimaksud adalah waktu subuh. Kita disuruh memperhatikan waktu subuh kita. Ya, waktu subuh kita ini. Jadi artinya apa? Ya, ibadah sholat itu ya salah satu maqasidus syar'iyahnya. Ya, maqasidus syar'iyah itu tujuan maksud disyariatkannya ibadah tersebut tidak lain ialah kita harus disiplin dengan waktu. Disiplin dengan waktu kita. Ya, harus tepat waktu kita. Sholat kita harus tepat waktu. Insya Allah kita akan menjadi orang yang berperhitungan dengan waktu. Perhitungan waktu. Waktu yang kita lalui itu harus benar-benar berkualitas. Ya, dengan berkualitas tersebut, jadi berkah. Berkah. 24 jam yang Allah berikan ini tidak lebih, kita semua sama. Semua 20. Tapi setiap orang berbeda-beda menghabiskan waktunya. Ada yang main saja, ada yang tidur saja. Ya, ada yang kerja saja, tidak ibadah sama sekali. Ada yang ibadah saja, tidak kerja sama sekali. Ya, ini harus imbang. Ini imbang saja. Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu, kita meneladani Rasulullah SAW. Jadi perhatikan ini. Ya. Nanti insya Allah kita akan bahas. Yang berikutnya ini yang kita bahas, ayat kedua dan ayat ketiga di bab ini yang kita mau bahas. Walayalin asyar, dan demi malam yang 10. Ibnu Katsir rahimahullah menampilkan ada 3 pendapat di kalangan ulama dari para sahabat, tabi'in, dan ulama belakangan. Yaitu pendapat yang pertama mengatakan 10, anak urut dari bulan-bulannya, 10 awal Muharram, disebutkan oleh Ibnu Jarir, ya, rahimahullahu ta'ala, yaitu beliau adalah Ibnu Jarir At-Tabari, ya, yaitu tafsirnya beliau ini adalah tafsir yang sangat besar. Ya, Ibnu Katsir meringkasnya dari tafsirnya beliau, ini tafsir Tabari yang terkenal ini. Beliau menyebutkan 10 awal Muharram. Akan tapi kata Ibnu Katsir, beliau tidak menyebutkan siapa yang berpendapat seperti ini, hanya menyebutkan begitu saja, 10 awal Muharram. Kemudian pendapat yang kedua, ya, yaitu 10 ya akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan, yaitu dari tanggal 21 sampai tanggal 30. Ya, yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Ini walayalin asyr itu maknanya seperti itu ini. Ya, ini pendapatnya Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, ya radhiyallahu anhuma. Kemudian ada kalangan tabi'in namanya Mujahid yang ahli tafsir. Dia pendapat seperti itu, 10 ya, akhir Ramadan. Ya. Afwan ya, apa namanya? Sebagian ulama lah. Yang pendapat yang ketiga ini baru dia pendapatnya Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Zubair, yaitu Mujahid, yaitu ya mereka, ya, Ibnu Abbas, ya, dan yang lainnya, ya, dari ulama salaf maupun khalaf berpendapat yang ketiga, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. 10 awal bulan Dzulhijjah. Berdasarkan beberapa hadis. Pertama, hadis Imam Ahmad bin Hanbal. Rasulullah SAW bersabda, innal asra ayyamul adha. Ya. Yang dimaksud dengan ayat yang kedua itu, yaitu yang dimaksud dengan 10 hari adalah ayyamul adha. Nah, ini nanti antum punya kebiasaan.
Jadi Al-Quran itu yang berhak menafsirkannya pertama Allah, ya. Yang kedua Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang ketiga para sahabat, ya, karena mereka menyaksikan wahyu. Yang keempat baru dilihat dari sisi bahasa. Tidak boleh kita ini menafsirkan menurut ya pikiran kita. Tidak boleh. Di Allah namanya tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ya, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Itu banyak itu. Ya, misalnya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, itu tafsirnya ada di surah ya An-Nisa ayat 69. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu di antaranya wailul lil musallin. Siapa yang celaka dari orang yang salat? Itu ayat berikutnya. Yang celaka itu orang yang riya. Ya. Nah, itu ini ya. Nah, orang yang lalai dalam salatnya itu yang celaka ini maksudnya. Nah, itu Allah yang terjemahkan sendiri atau yang menafsiri sendiri Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, ini di sini Rasulullah SAW memberikan penjelasan terhadap tafsir ya dari ayat ini. Yang dimaksud dengan walayalin asyar adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian ikhwan sekalian, ya hadis ini tersebut wal witra, dan yang ganjil yaitu yauma Arafah. Ya, hadis Rasulullah SAW yang riwayat Imam Ahmad nih. Yang ganjil ya, yaitu tanggal 9-nya, yaitu hari Arafahnya. Kemudian wasyaf'a ya, yang genap yaitu yauman nahri. Yauman nahri yang genap itu maksudnya di hari penyembelihan, yaitu maksudnya tanggal 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah. Jadi jelaslah ya, ayat ini diberikan tafsirannya oleh Rasulullah SAW sendiri. Yang Rasulullah SAW sendiri. Kemudian dikuatkan lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadil ayyam." Ya, yakni asru min Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang kalau amal saleh dikerjakan pada hari-hari tersebut sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan 10 hari ya bulan Dzulhijjah ini, awal bulan Dzulhijjah ini. Ada kalimat superlatif ya, yaitu sangat-sangat dicintai. Ini para sahabat ini merekam semua. Ya, para sahabat ini recorder, merekam semua ucapan Rasulullah SAW maupun perbuatannya. Mereka memang manusia-manusia jenius, ya, manusia-manusia yang terbaik, ya, yaitu khairu ummah ukhrijat linnas adalah para sahabat. Itu Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu berpendapat. Tapi orang-orang Syiah, ya, kebalikannya. Ya, mereka adalah orang terburuk tuh, laknatullah alaih. Ya, orang-orang yang mencela sahabat. Makanya ya, Imam Adz-Dzahabi memasukkan dalam kitab Al-Kabairnya salah satu di antara dosa besar itu adalah itu mencela sahabat. Ya, mereka Masya Allah merekam, dulu tidak ada recorder, itu merekam, sehingga mengingat begitu Rasulullah SAW menyampaikan pelajaran ini langsung, oh ini kayaknya ya berbeda nih dengan dulu ya pelajaran yang lalu, karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan yang paling baik itu ya Rasul Amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa durwatu sanami al-jihad fisabilillah. Kepala dari segala urusan ini adalah Islam. Ibnu Qayyim mengatakan ibaratnya seperti pondasinya. Agama Islam itu terdiri dari 3 hal. Semuanya ini, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Ya, rukun Islam berhubungan dengan ibadah, rukun iman berhubungan dengan akidah atau keyakinan, rukun ihsan berhubungan dengan muamalah. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab yang dikenal dengan hadis Jibril.
Untuk Islam itu seperti itu. Terus semua urusan ini kembalinya kepada Islam. Ya, dari masuk ya toilet sampai masuk parlemen, semuanya diajarkan dalam Islam. Ya, semuanya diajarkan dalam Islam. Urusannya terkecil sampai, ya kata Salman Al-Farsi ketika ditanya sama Yahudi itu, apa yang diajarkan Rasulullah SAW kepadamu, katanya, allamana kulla syai' hatta al-hira'ah. Hatta al-hira'ah. Ya. Nah, kami diajarkan segala sesuatunya, sampai buang hajat pun diajarkan. Sama Rasulullah SAW. Buang hajat pun diajarkan cara bagaimana buang hajat. Jadi komplit Islam ini. Syamil wal mutakammil. Sempurna dan menyempurnakannya. Nah, itu ininya. Kemudian wa amuduhu as-salah. Ya, wa amuduhu as-salah. Tiangnya adalah salat. Wa dzurwatu sanami. Ini dia nih. Para sahabat tuh ingatnya di sini nih. Wa dzurwatu sanami al-jihad fisabilillah. Ibnu Qayyim mengatakan puncaknya itu adalah kubahnya. Jadi diibaratkan itu kubahnya masjid. Yang melindungi di bawahnya. Menaungi yang di bawahnya. Islam dan kaum muslimin dilindungi. Dengan adanya jihad fisabilillah. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ini ya. Jadi sahabat langsung otomatis dia bertanya. Langsung bertanya. Qalu wala jihad fisabilillah ya Rasulullah. Walaupun dibandingkan dengan jihad fisabilillah ya Rasulullah. Ya. Nabi menjawab, wala jihad fisabilillah, walaupun dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Ya, dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Tapi Rasulullah SAW tidak titik di situ. Karena ingin Rasulullah SAW tetap memotivasi ya umatnya ini untuk tetap mendepankan jihad fisabilillah. Makanya Rasulullah SAW kemudian koma di situ, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak pulang dengan sesuatu apapun. Artinya dia pergi ke medan jihad membela agama Allah, lalu dia mati syahid. Adapun pulang, nah ini dia. Kalau dia pulang selamat misalnya, nah, dia apa namanya? Ini amal soleh di awal bulan Dzulhijjah ini, ya ini yang paling terpenting. Terpenting ini. Jadi kita punya nilai, ya punya amalan yang bakal kita lalui, nilainya sama dengan jihad. Sama dengan jihad. Makanya antum nanti sampai rumah tuh kalendernya antum lingkari. Atau di di gadget antum dikasih tanda itu kan ada reminding program itu. Antum kasih tanda supaya sehari sebelumnya antum bunyi dia, antum sudah tahu besok sudah awal bulan Dzulhijjah, antum kalender. Kalau seandainya tanggal 20 Juli 2021 besok ini ya hari raya Idul Adha, berarti dari tanggal 11. Dari tanggal 11 antum sudah mulai lingkarin. Itu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Antum lingkari itu hari-hari itu. Itulah hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masalahnya ialah apa amal soleh yang dimaksud di sini? Amal soleh yang dimaksud ini supaya gampang ingatnya, terus kemudian antum buat agenda. Ana ambilkan dari rukun Islam yang 5. Pertama 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kalimat la ilaha illallah? Tahlil. Salawat ya, yaitu kalimat Muhammadur Rasulullah adalah salawat. Ya, maksudnya apa? Yaitu zikir. Ya, zikir yang dilakukan oleh para sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu biasa kalau udah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, kemudian anaknya Abdullah bin Umar, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu takbiran seperti yang kita lakukan di hari raya Idul Adha. Itu di rumah, di pasar, di jalan, Allahu Akbar,
La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu biasa dilakukannya. Ya, ke pasar, Allahu akbar, saling bersaut-sautan. Itu dari tanggal 1 Zulhijjah sampai ya tanggal 13 berarti itu sampai asar. Tapi puncaknya itu puncaknya nanti dari tanggal 10-nya itu. Tanggal 10 ya duhur sampai kemudian asar ya tanggal 13. Artinya Pak Iwas sekalian, Allah menetapkan 2 hari raya ini, Idul Fitri dengan Idul Adha. Idul Fitri ada 30 hari ya waktu ibadah. Idul Adha ada 10 hari. Harus dirubah mindset kita, cara pikir kita. Jadi bukan hari raya itu sebagaimana kata ulama, ini mungkin kebiasaan kita, hampir banyakkan orang awam. Oh, hari raya itu pakai pakaian baru. Makanya ulama mengatakan laisal id liman labisal jadid walakinal id liman ta'atu tajid. Yang namanya itu bukan pakai pakaian baru, akan tapi itu ketaatannya bertambah. Nah, makanya kita harus rubah itu. Nah, itu dari diantaranya itu, ya, itu zikir atau wirid, takbiran seperti itu dengan tahmid, ya, atau tahlilannya, ya, tahlilannya yang paling disenangi oleh para nabi. Para nabi itu ada 124.000 nabi. Itu paling senang tahlilannya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal 10 kali, ya, atau sekali minimal 10 kali. Kalau 10 kali ada fadilahnya, yaitu diibaratkan seperti memerdekakan budak. Kalau 100 kali, ya, itu seperti 10 budak. Kalau harganya satu budak itu harganya 100 juta, berarti kita kalau 100 kali 10 budak 1 M kita. 1 M kita. Iya kan? Nggak ada orang mau nyumbang 1 M setiap hari. Tapi kita diberikan amalan yang sedikit itu, amalannya cuma 3 menit, itu 100 kali itu Allah anjum tahlilan itu, la ilaha illallah itu hanya 3 menit. 3 menit 1 M. 3 menit 1 M. Tuh, ini ya, antum perbanyak itu. Pagi, ya, petang, antum 100 itu punya jadwal. Antum harus seperti itu. Ini anak sengaja permudah ini. Kemudian zikir atau wirid yang lainnya. Lalu yang Muhammadur Rasulullah, yaitu kita disuruh memperbanyak selawat kepada Nabi. Orang yang tidak pernah selawat kepada Nabi ini orang yang bahil. Minimal apa? Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Itu selawat paling minimalis. Minimalis. Insya Allah kita mengucapkan itu, ya, mendapatkan syafaat dari Nabi kita. Ya, kalau ya lengkapnya salawat Ibrahimiyah, itu seperti dia at-tahiyat salawat Ibrahimiyah. Ini paling ini. Dan insya Allah apa yang kita ya niatkan itu untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yaumul Qiyamah. Ya, tidak ada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan nanti kepada orang-orang yang memberikan syafaat. Di antaranya adalah yang syafaatul udma, itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, kalau mau mendapatkan syafaatnya atau pertolongannya, yaitu memperbanyak salawat. Itu Muhammad. Ya, kemudian semangat lagi di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, rukun Islam yang kedua adalah salat. Salat. Salat adalah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita sudah istiqomah. Mudah-mudahan kita terus istiqomah salat berjamaah. Tinggal antum ngajak-ngajak aja. Ngajak aja. Ya. Itu untuk berjamaah ke masjid. Ya, kalau antum sudah bisa, antum ajak orang lain. Pelan-pelan, ajak orang lain, insyaallah. Ramaikan masjid, ramaikan. Ya, itu yang ini ya. Insyaallah kalau antum bisa berhasil mengajak satu orang, ya, ke masjid, insyaallah setiap apa yang dilakukan sama dia kita dapat pahalanya. Dan antum jangan putus asa. Kadang-kadang ini kita mengajak nggak berhasil, ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang dengar kemudian diinikan.
Ya, ada tetangga kami itu di Musola An-Nur itu. Ya, Musola An-Nur itu ada orang tua tuh. Nggak pernah sholat ke masjid. Padahal kalau jalan kaki cuma ini. Ya, tetangganya, ya, ini rajin ke masjid. Udah bolak-balik, Pak, ayo Pak ke masjid. Bapak ini aja. Nggak didengar. Ya. Istrinya ini kebetulan dia ngomong, Pak, Bapak kok enggak kayak suami saya enggak tahu agamanya Bapak itu apa. Ya. Ini cuma begitu aja. Enggak tahu kalau Bapak mati itu saya sholati apa enggak ya. Saya enggak pernah ngelihat Bapak sholat. Subhanallah, nih si ibu, nih si istri yang ngomong. Terkesan langsung sama si Bapak ini. Sekarang Bapak itu 5 waktu di masjid. Bayangkan. Jadi kadang-kadang kita nggak didengar, tapi kita nyampaikan. Tapi kadang-kadang orang lain tuh didengar sama dia. Allahu a'lam. Makanya kata kita jangan kita putus asa. Ya, dakwah bil hal yang paling penting, yaitu dakwah dengan sikap kita ke masjid. Insya Allah seperti itu. Tapi iwas sekalian, ini sholat berjamaah wajib bagi laki-laki. Terus kita aja. Allah iwas sekalian, kalau seandainya semua di tetangga kita nih sholat di masjid, wallahi wa sekalian, Allah akan memberikan senjata yang namanya ar-ru'ab. Ru'ab itu artinya apa? Hibah, wibawa. Kufar langsung ciut nyalinya. Wibawa, bayangkan semuanya. Wah, orang Islam itu semuanya berjamaah ke masjid. Jamaah ke masjid. Wallah, anda pernah dengar dari pejabat. Wallah, anda dengar sendiri langsung. Ya, pejabat ini, ya gubernur loh. Ya, gubernur sebelum ini. Itu nyampaikan dia kagum dengan kekompakan umat Islam itu berjamaah sholat Jumat di masjid. Kami tidak ada itu. Bayangkan Jumatan aja mereka kagum, apalagi kemudian 5 waktu. Haibah itu. Wah sekalian. Nah itu yang kita ini. Makanya antum ya, ini mohon maaf anda baca surah pendek-pendek karena khawatir ya kita lebih baik langsung physical distancing. Tapi iwas sekalian. Ini kalau bisa sholat sudah bisa berjamaah di masjid, jangan lupa rawatibnya. Sudah bisa rawatibnya, jangan lupa kemudian sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Di siang hari waktunya ba'da syuruk sampai ya duhur, jangan sampai tidak ada sholat. Antum bahil namanya. Ya. Kalau kita tidak ada sholat itu bahil namanya. Waktu itu panjang itu. Minimal 2 rakaat duha. Minimal. Ini untuk menghilangkan kefakiran pada diri kita ini. Kata sebagian ulama, itulah yang mengayakan kita, yang memudahkan melancarkan rezeki kita. Saat 2 rakaat minimal seperti itu. Ya. Nah itu ini ya. Kemudian juga dari ba'da isya sampai subuh, nanti pada isya sampai subuh, jangan sampai kosong juga. Minimal 1 rakaat witir. Minimal. Kalau bisa kemudian 3 rakaat, kalau bisa kemudian sholat lail. Ya, sholat lail. Kalau bisa itu. Waktunya panjang masalahnya. Dari pada isya sampai subuh. Nah, ini tentang sholat. Terutama nanti 10 awal bulan Dzulhijjah. Kalau bisa antum buat seperti taraweh. Buat seperti taraweh. Seperti karena Idul Fitri, ya, itu yang paling lengkap sudah ada dia. Ya. Paling lengkap sudah ada dia. Jadi sholat tarawih itu sama Rasulullah SAW ya dilakukan kadang berjamaah, kadang tidak. Sama aja. Di Idul Adha nanti antum lakukan juga seperti itu. Ya, kadang berjamaah, kadang ini. Kadang tidak. Waktunya cuma pendek dia 10 hari itu. Jadi Allah ingin menyamakan 2 hari raya ini. Itu hari-hari ibadah. Itu sholat. Nah, ini was kalian. Kemudian yang ketiga. Ya. Yang ketiga adalah zakat.
Ibadah zakat. Ibadah zakat coba sekalian. Boleh kalau antum mempunyai harta ya lebih dan sampai nisabnya, alhamdulillah, berarti antum orang kaya. Ya, 85 gram emas. Sekarang berapa emas ini? Ini ada tukang emas semua ini jualan emas. Agus berapa? 850. 820. Taruhlah biar gampang hitungannya juga lemah matematika. 85 juta lah minimal. Minimal kali 1 juta 85 juta. Antum punya 85 juta tabungan antum di rekening antum. Ya, nilai itu. Berarti antum sudah kewajiban zakat. Itu zakat itu dihitung semestinya memang dari kita punya uang sampai setahun. Dari punya uang 1 tahun ya, itu nisab itu artinya itunya. Kita punya tabungan segitu 85 gram emas, itu uangnya semua kumpulkan sama ininya, sama apa namanya? Sama emasnya itu. Oh, itu berarti Anda keluarkan zakat ini. Berarti antum orang kaya ini. Karena zakat itu cuma 2 posisi. Kaya, miskin. Kaya muzaki namanya. Miskin namanya mustahik. Maksudnya 2 posisi ini ketika zakat nih, antum mau jadi orang kaya sebagai muzaki, pemberi, atau jadi orang miskin, menerima. Antum tinggal milih. Antum suka kaya apa suka miskin? Antum suka kaya atau miskin? Semua suka kaya. Mesti suka kaya. Makanya apa? Ibadah zakat ini, zakat itu jadikan motivator dia. Motivator itu pendorong kita. Oh, kalau gitu ini rukun Islam ini, zakat ini, kita disuruh jadi orang kaya, jangan jadi orang miskin. Jangan jadi orang miskin. Ya, kalau antum jadikan dia ini, aduh kenapa ya? Allah ini kok kurang kerjaan misalnya. Ini orang-orang miskin nih pendapat. Ini yang pikir apa Viktornya ini, ya, Viktor tuh pikiran kotornya orang ini. Ya kan? Pikiran kotornya orang. Aduh, kenapa kok seperti ini ya? Allah ana idzan tadi abdi bi. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku ini menurut persangkaan hambaku ketika dia beribadah kepadaku. Kalau dia beranggapan bahwasanya itu memberatkan dirinya, insya Allah dia tidak akan pernah bisa melakukan ibadah zakat. Tak akan dia pernah bisa melakukan ibadah zakat. Makanya kalau antum itu masih sampai sekarang belum kena kewajiban zakat, belum bisa beribadah zakat, minta kepada Allah. Ya Allah, kapan engkau jadikan hambamu ini bisa berzakat? Minta kepada Allah. Jangan tidak minta antum. Ya, karena antum kalau tidak minta tidak diberi. Ya Allah, sampai kapan hambamu ini jadi jadi mustahik saja? Yang jadi pemberi zakat. Zakat orang kaya. Dia mesti memberi dia. Ya, dia mesti memberi. Namun iwah sekalian, ya, ini yang kadang-kadang ada orang kaya punya hati miskin. Ya, ada orang miskin punya hati kaya. Makanya apa? Kalau yang seperti ini diberikan dia oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya sedekah, di bawahnya zakat. Karena sedekah itu tidak mesti kaya dia. Kadang-kadang ada orang miskin, masya Allah dia hatinya kaya. Ya, hatinya kaya. Dulu anak pernah belajar kerum dulu. Tahun 96, masih punya anak 1. Punya anak Dahabi waktu itu. Tahun 96. Anak berguru sama namanya Pak Slamet, Pak Haji Slamet tuh di Jogja anak belajar. Anak belajar kerum. Si awal-awal anak baru nikah itu. Belajar kerum terus sebenarnya dapat pelajarannya dari kerum itu. Artinya ya sudah sampai sekarang tidak jadi tukang kerum mana. Subhanallah, seminggu namanya. Yang anak heran tuh, yang anak dapat itu. Anak ini orang awam. Ya, orang awam. Masya Allah, sempurna sekali. Orang enggak miskin, enggak punya, artinya pas-pasan hidupnya lah.
pas-pasan hidupnya. Masya Allah, sodakonya Masya Allah. Tinggal di anunya keraton Jogja itu. Jogja itu dia tinggal di situ, apa namanya istilahnya itu. Ya, tanahnya tanahnya sultan itu. Tinggal di situ. Tapi Masya Allah, itu sampai tetangganya itu. Saya tanya, anak kan kalau mau belajar sama orang tuh harus tanya sama tetangga-tetangga kayak apa orang ini. 5 waktu di masjid, 5 waktu, 2 waktunya duhur dengan asarnya sholat berjamaah di musolahnya. Anak tidur di rumahnya dia. Tidur di rumahnya. Kemudian sholat maghrib, isya dan semuanya digonceng naik sepeda ontel. Kemudian, Masya Allah orang ini. Nggak ada ini yang santai ini, makan sebenarnya. Padahal anak tuh waktu itu bayar sama dia. Harusnya bayar 300.000. Bayangkan 300.000, uang sekarang mungkin 3 juta. Uang sekarang 3 juta karena kita kalau mau hitung, kita konversikan uang itu 10 kali lipatnya. 3 juta mesti yang Anda bayar. Tadi perjanjian seperti itu. Di akhir Anda kursus itu, kemudian tidak dikasih bayaran. Ini pakai modal nak Fauzi. Masya Allah. Tetangganya bilang setiap Idul Fitri 2 kuintal beras. Padahal dia ada kewajiban seperti itu. Setiap Idul Adha 2 ekor kambing. Jadi tetangganya saya tanya, Bu, Pak Slamet tuh ya apa orangnya? Saya tanya. Ya apa orang? Tuh mas ditunjuk itu. Ada timbangan tuh mas. Itu kalau sudah Idul Fitri, Idul Adha baru dipakai mas. Masya Allah, anak pelajaran hidup anak. Ini orang pas-pasan hidupnya sodakohnya besar. Sodakohnya besar. Mana kosot min malin sodakoh. Mana kosot min malin sodakoh. Nggak akan pernah berkurang kata Rasulullah SAW. Harta itu gara-gara mengeluarkan sodakoh. Maka teman-teman sekalian, antum ini harus punya ini minimal di kantong itu 10.000 dan punyalah keyakinan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebaikan 1 kali maka dia akan dilipat gandakan jadi 10. Antum buktikan sendiri kalau 10.000 insya Allah jadi 100.000. Insya Allah. 20.000 jadi 200.000. Itu minimal. Itu pasti itu. Itu janji Allah. Allah yang mengatakan, bukan anak. Bukan anak, nanti antum datang sama anak. Anak udah keluar 10.000 Ustaz. Kok udah keluar jadi 100.000? Ya masalahnya enggak tahu anak. Niat itu bagaimana? Kan gitu. Karena enggak tahu ikhlasnya itu bagaimana. Jangan nanti nagih sama anak. Nanti bilang, nah udah 10.000 minta sama anak 100.000. Masalahnya ente aja nih kesini apa ya ini ya. Niat ente aja. Wallahi wa sekalian. Wallah. Ana sering sekali mempraktekkan. Ini mempraktekkan ini sering sekali. Karena ini ada ya Allah, ini apa yang terjadi hari ini? Itu. Makanya antum jangan lupa itu dzikir pagi itu. Apa? Asbahna wa asbal maqulillahi wal rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Ya Allah ya Tuhan kami, aku meminta kebaikan di hari ini. Apa? Fatahu, nasrahu, wa barakatahu, wa hudahu. Ya kan? Fatahu, dibukakan semuanya, pintu-pintu rezeki. Dibukakan nasrahu, pertolongannya. Dibukakan keberkahan hari itu. Dibukakan petunjuknya. Mampet nih, buntu nih pikiran nih. Ini pandemi mau keluar sana semua. Anda nanya berapa ini? Ya Allah Ustaz, tadi Anda tanya sama jagang perak nih. Ya apa peraknya? Ya sekarang 30%. Alhamdulillah 30%. Mudah-mudahan. Tapi Anda lihat di lainnya, Masya Allah. Ordernya besar ini. Kita tanya tuh. Allahu a'lam. Jadi Allah terus watilkal ayyam nudawilaha bidan nas. Ya.
yaitu hari-hari itu akan digilir oleh Mas. Makanya sekarang ibu sekalian, inilah ini ibadah ini apa namanya ibadah zakat ini atau sedekah ini kita giatkan nih. Terutama yaitu kurban. Ya, kita terlalu banyak mungkin di WA ada nenek-nenek pemulung miskin, dia sudah nyiapkan kurbannya, dia nabung untuk kurbannya. Lihat tuh pikiran-pikiran ini kan intinya orang miskin yang kaya artinya. Ada orang kaya terbalik dia. Tangannya selalu di bawah. Tangannya selalu meminta terus. Ada orang kaya itu miskin hatinya, ya Allah. Tidak bosan-bosan jadi pengemis. Sudah kaya tetap miskin. Tak bosan-bosan. Kikirnya luar biasa. Mau diapakan? Kikirnya luar biasa. Apa yang dia nikmatin Anda? Ya ini mas kalian. Jadi harus ini. Karena ada terbalik-balik. Makanya kita, ini apalagi yang namanya kurban ini cuma dua posisi. Dua posisi kurban ini. Yaitu dua hukum, yaitu sunnah muakkadah dan yang satu lagi adalah wajib. Sunnah yang sangat ditekankan dan yang satunya lagi wajib. Yang wajib ini, kalau sunnah sudah biasa lah semua ini. Tapi yang wajib ini kata Rasulullah SAW, man kana lahu sa'ah walam yudhahi wala yaqrabanna musallana. Siapa yang mempunyai kelapangan rezeki, kemudian dia tidak mau berkurban, jangan dekat-dekat dengan musola kami. Kenapa? Karena dia dihukumi munafik. Allah menyebutkan di surah Al-Muntafikun ayat 10, yaitu sifat orang munafik yang nampak itu adalah suka menunda sedekah. Suka menunda sedekah. Tarsok akhirnya lewat semuanya. Sebentar besok kan itu. Iya kan? Udah datang sakaratul maut baru dia laula ahortani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minas salihin. Ya Allah, kalau engkau mundurkan sedikit waktu itu aku mau sedekah dan aku jadi makanya apa yang kita kerjakan untuk orang kita yang sudah meninggal, keluarga yang kita sudah meninggal, apa yang ini di sini dia. Yang orang yang ingin kalau seandainya dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah meninggal tuh. Orang yang, kalau diinginkan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling ingin dikerjakan adalah bersedekah dengan harta yang dia dapat. Bersedekah dengan harta yang dia dapat. Makanya kalau antum punya rezeki untuk orang tua antum nih, antum kaya, antum sekarang seperti ini nih, enggak ada itu. Kita ini instan seperti ini, itu karena warisan juga kadang-kadang. Antum sedekahkan, niatkan untuk orang tua antum. Atau diikut sertakan. Kalau antum pas puasan, ikut sertakan. Ini saya mau menyembelih kambing ini, saya niatkan juga untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh. Boleh mas kalian. Nah, kemudian yang keempat, yaitu rukun Islam yang keempat adalah puasa. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzabnya, Majmu' Syarah Muhadzab itu, Imam Nawawi mengatakan ada hadis bunyinya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a min Dzulhijjah. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Orang biasanya itu tanggal 9. Bahasa Arabnya tanggal 9 itu tasi. Setelah ta itu ada alifnya, ada hamzahnya itu alifnya. Tapi ini tis'a. Tis'a itu artinya 9 hari, bukan tanggal 9. Maka boleh nanti di awal bulan Dzulhijjah ini antum lingkari semuanya itu. Boleh antum puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Boleh antum lakukan juga puasanya selang-seling sehari kayak puasa Nabi Daud. Ambil tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 9. Boleh seperti itu puasanya. Atau ambil Senin dan Kamisnya. Atau kalau seandainya antum sibuk pada waktu itu, yaitu antum puasa tanggal 9-nya saja, yaitu puasa Arafah. Dan puasa Arafah ini
diibaratkan mendapatkan pahala yaitu diampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Nah, ini tentang puasa. Dan ini yang amalan soleh yang kita. Kemudian yang terakhir adalah haji. Haji ini adalah kewajibannya, namanya wajib muasa. Wajib muasa itu bila mana ada kemampuan. Berdasarkan firman Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah diwajibkan kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu. Mampu di sini dibahas oleh para ulama. Ada kemampuan finansial, ada kesehatan dan mudahnya perjalanan. Sekarang semuanya tidak ada. Ya, finansial barangkali ada, ya, kesehatan barangkali ada, tapi mudahnya perjalanan sekarang terhalang karena pandemi di lockdown. Nah, maka kemudian iwas kalian, kita bagaimana sekarang ini? Karena itu namanya rukun Islam, harus ada. Yaitu setiap kita ini tanamkan pada diri kita untuk niat yang menunaikan ibadah haji. Niat, saya ya Allah berikan kesempatan saya untuk menunaikan rukun Islam saya yang kelima. Qadarullah orang ini kemudian meninggal sebelum dia menunaikan ibadah haji, insya Allah dia sudah terhitung melaksanakan rukun Islam yang 5 itu. Nah ini mas kalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tinggal 2 menit barangkali ada pertanyaan. Ya. Tanya agama apa nih? Tidak ada. Nah, agama sana tidak tahu. Taib. Barakallahu fiik. Mana didahulukan? Bayar hutang atau berkurban? Ya. Kalau misalnya dia itu sudah jatuh tempo bayar hutangnya, hutang didahulukan. Karena orang yang mau melaksanakan ibadah yang berhubungan dengan harta ini, sebaiknya dia milkut tam syaratnya. Milkut tam itu adalah kepemilikan penuh. Ya, kecuali misalnya antum seorang pedagang yang antum sudah punya jadwal pembayaran. Jadwal pembayarannya sudah punya. Jadi kita sudah kerjasama sama partner kita dan nanti Anda bayar temponya sudah ada. Nah kalau seperti ini maka apa? Ya ibadahnya kita lakukan. Tapi kalau misalnya kita kita udah janji sama dia, nanti kalau ada uang, pokoknya ada uang Anda bayar. Dia akan lihat loh, itu jangan-jangan uang Anda dipakai kurban itu. Nah gitu. Dia harus kelihatan sama orangnya. Ente bilang tidak ada fulus, tapi ente bisa berkorban. Nah, nggak boleh itu. Jadi dia harus itu. Paham ya? Orang biasanya kan bisnis dia ngambil kan dikasih tempo, pembayaran itu dikasih tempo. Nah itu kalau yang seperti itu tetap antum ini ibadahnya. Tapi kalau misalnya antum sudah janji, ada ini laku barang, anak bayar, maka harus ditunaikan. Tidak boleh itu ibadah. Karena bayar hutang itu didahulukan. Ya. Apalagi kemudian hutang ini bisa menghalang kita masuk surga. Orang jihad, mati di medan jihad, itu mati syahid itu masuk surga. Tapi kalau punya hutang, tertahan dia. Makanya hutang itu jangan dipakai main. Ya, hutang itu jangan dipakai. Makanya kalau bisnis itu tidak boleh itu 2A, manajemen 2A itu tidak boleh. Tahu manajemen ayah itu? Tahu manajemen ayah? Paham nggak tuh manajemen ayah? Afwan ya akhi. Asal ditagih, afwan ya akhi. Ini syar'i apa ini? Katanya syar'i katanya. Tapi asal ditagih, afwan ya akhi. Apa ini bisnis muslim apa bukan itu loh. Iya kan? Ini iwas kalian. Ini kadang-kadang kebaikan itu termasuk di dalamnya
wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Antum baca itu. Yang namanya baik itu, kebaikan itu diberikan definisi oleh Allah. Diberikan definisi termasuk dalam bisnis. Itu masuk dia di dalamnya. Dia surah Al-Baqarah ayat 177. Yaitu ketika dia selalu menyempurnakan janjinya ketika dia berjanji. Dia bayar besok, bayar. Jadi bayar dia besok. Jangan BMW, tahu BMW. Kalau jamaah tuh BMW, kalau di Saudi itu sering kita istilahkan tuh BMW. BMW itu apa? Bukroh, B-nya tuh bukroh. Bukroh itu artinya besok. Bukroh. Terus udah gitu M-nya itu masyi atau malis. Ya enggak apa-apalah katanya. Malis itu artinya enggak apa-apalah. Terus kapan? Wallahu a'lam. Itu BMW katanya. Itu BMW itu. Jangan kayak gitu. Jadi, Pak Asad dakau aku minasan. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, aku akan bersedekah, aku akan beramal soleh, kan gitu. Nah, sekarang ini kan ini Ustaz. Padahal sudah tahu semua itu di ayat itu Ustaz. Sudah tahu kan? Dan itu sudah akan disampaikan kepada orang. Akan bersedekah. Semua orang-orang yang sekarang meninggal sekarang kena OPD kembalikan aku berakur Taib. Barakallahu fiik. Kenapa maksudnya? Jadi sebenarnya kan kita ini sudah tidak kafir. Karena sudah sebutkan kan 3 karakter manusia. Mukmin, kafir, munafik. Kita alhamdulillah sudah tidak kafir. Tinggal 2 ini. Orang berimankah atau orang munafikkah? Semua sifat yang disebutkan itu normatif. Kecuali ada beberapa hal. Ya. Ada 2 hal yang paling nampak pada diri kita nih. Pertama, sholat jamaah. Kan gitu. Orang munafik dia berat untuk sholat jamaah, terutama isya dan subuh. Kita kan disuruh cuma milih nih, ente mukmin kah atau ente kafir? Kan gitu. Kalau ente mukmin, kalau sholatnya harus di masjid supaya tidak munafik. Ya kan? Kemudian di dalam urusan harta, ente harus bersedekah supaya menghilangkan sifat nifak. Kalau ente tidak pernah mengeluarkan, tidak punya program, 1 minggu nggak ada sedekah, bermasalah ente. Mulailah latihan dari itu. Kok sudah bisa 1 minggu, coba 2 hari sekali anak harus sedekah. Atau 3 hari harus sedekah. Terus begitu latihannya. Kalau bisa 1 bulan sedekah. Ya. Kalau zakat dia putaran 1 tahun. Zakat nih Masya Allah, Allah enggak minta enggak. Allah enggak minta 10%, enggak. 2,5%. 97,5%-nya pakai. Terserah yang timur. Yang Allah minta cuma 2,5%. Betapa ringannya itu. Untuk menghilangkan sifat nifak kita. Nah itu. Barakallahu fiik. Tulis sendiri bersama-sama. Nanti akhirnya pindah ke musola sebelah. Semuanya. Baik, ibu sekalian, demikian barangkali mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.